Isnaini, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4A, NPM 21882011A226221. Di sini saya akan membuat sebuah video yang mana video itu adalah tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, halo anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu. Kemarin kan udah, sekarang ketemu lagi di sini. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi yang sebelumnya, membahas materi yang akan kita bahas di hari ini, Ibu akan absen dulu. Ya, Abu Sufyan, Rusdi, Ahmad Fadlan Mashkuri, Rosalina, Syarifah Fadlun, Aris Azrari Imron, Taifur Rashid, Lutfia. Kemana? Sakit apa? Ada surat izinnya. Dititipin ke siapa surat izinnya? Oh, ke Rosa. Bisa tolong dibawakan ke depan, Rosa? Ya, makasih. Nurazida, Audiati Itsara, Misbahul Munir, Usratul Laifah. Izin kemana? Oh, acara apa? Acara keluarga. Oh ya sudah. Mas Ria, Anggraini, Yuki Audi. Ada yang belum disebut? Oh, sudah semua. Ya sudah, kalau sudah, kita ke materi. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan mengulang materi yang minggu kemarin. Tentang apa kemarin? Produksi bahasa. Baik. Kalau materi yang sekarang apa? Pemerolehan bahasa. Berarti sebelumnya udah dipelajari ya materi yang akan dibahas hari ini. Pintar. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang produksi bahasa, yaitu apa sih produksi bahasa itu? Produksi bahasa itu sendiri yaitu istilah pemahaman bahasa. Produksi bahasa sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, istilah pemahaman bahasa. Yang kedua, proses pemahaman bahasa. Yang ketiga, istilah produksi bahasa. Dan yang terakhir, proses produksi bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan istilah pemahaman bahasa di sini? Pemahaman bahasa itu merujuk pada kemampuan seseorang atau kemampuan mesin untuk memahami dan menafsirkan bahasa yang digunakan oleh manusia di setiap harinya. Kalau proses pemahaman bahasa sendiri apa, Bu? Kadang kan ada pertanyaan kayak gitu. Proses pemahaman bahasa sendiri itu cara di mana manusia atau mesin menetralkan cara dan mendalami makna dari suatu bahasa tersebut. Sampai di sini udah paham? Di sini masih ada 2 pembahasan lagi untuk minggu yang sebelumnya, yaitu istilah produksi bahasa dan proses produksi bahasa. Ada yang mau menjelaskan istilah produksi bahasa?
Siapa? Oh, Rosalina. Yo, apa? Pinter. Berarti Rosalina udah paham ya? Atau yang lain juga paham berarti ya? Apa sih yang dinamakan istilah produksi bahasa itu? Baik. Terus proses produksi bahasa ada yang mau ngejelasin? Anggra ini, ya. Yo, apa? Baik. Teman-teman udah pada ngerti ya apa sih proses produksi bahasa itu? Udah pada ngerti kan? Ya sudah, kita lanjut pada materi pemerolehan bahasa. Sebelumnya ada yang tahu nggak pemerolehan bahasa itu apa? Ada yang tahu? Siapa? Amelia? Oh, baik. Pemerolehan bahasa itu apa sih? Pemerolehan bahasa itu adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau berproses. Anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Pemerolehan bahasa biasanya tidak sadar bahwa ia tengah memperoleh bahasa. Pemerolehan bahasa sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis nurani. Yang kedua, hipotesis tabula rasa. Yang terakhir, hipotesis kemestaan kognitif. Sebelum Ibu menjelaskan 3 pokok pemerolehan bahasa, ada yang mau menjelaskan atau memberi gambaran tentang salah satu yang udah Ibu sebut tadi? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya sudah, Ibu bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama, hipotesis nurani. Apa sih, Bu, hipotesis nurani itu? Masa iya di pemerolehan bahasa ada hipotesis nurani? Ada, di sini ada. Yaitu hipotesis nurani terlahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh pakar terhadap pemerolehan bahasa anak. Yaitu bahasa anak, tahu bahasa anak kan? Bahasa anak itu adalah bahasa ibu kita. Kesimpulannya, manusia lahir dengan dilengkapi oleh suatu alat yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Yang kedua, hipotesis tabula rasa. Hipotesis tabula rasa di sini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman yang akan mereka olah ketika mereka sudah menginjak besar. Yang terakhir, hipotesis kemestaan kognitif, yaitu bagaimana diperkenankan oleh pakar yang telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa kanak-kanak, yaitu bahasa kanak-kanak, bahasa ibu kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Gak ada, berarti ngerti ya? Baik, kalau udah ngerti, minggu depan Ibu akan membahas tentang gangguan bahasa atau gangguan berbahasa. Baik, di sini Ibu akan tutup dulu pertemuan. Ya, baik, Ibu tutup dulu ya pertemuan pada pagi hari ini.
Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah, dan jangan lupa minggu yang akan datang Ibu akan menanyakan satu persatu tentang pemerolehan bahasa yang sudah Ibu bahas tadi. Jadi jangan lupa dipelajari, jangan hanya buka buku tutup buku langsung, tapi disarankan itu kalau udah dipelajari bersama gurunya di rumah nanti dibuka lagi, oke? Ya sudah, Ibu tutup. Baik, terima kasih udah kondusif di sini di pelajarannya Ibu, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.